Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025, berjudul Misi Allah bagi kita. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Tuhan, saat ini kami ingin mempersiapkan hati diri kami Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian pada hari ini. Tuhan, tolong kami bila kami boleh menerimanya, mengerti, memahami apa isi hati Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sobat WB, kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ayat ke-50, kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan secara perlahan-lahan dan kita memahami makna setiap kata yang tertulis di dalamnya,
Mari kita bersama-sama merenungkan lewat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa isi pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga? Dan pertanyaan kedua, adakah orang-orang yang kita rindu untuk diselamatkan? Mari kita doakan dan buatlah komitmen hari ini. Sobat WB, pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga bahwa karya keselamatan dan misinya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Setelah meneguhkan para murid tentang kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan amanat penting bagi pelayanan mereka selanjutnya. Tuhan Yesus menjelaskan seluruh isi kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur yang merujuk pada penggenapan keselamatan di dalam dirinya. Garis besar kitab suci juga adalah tentang berita keselamatan ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Sobat WB, karena semua manusia telah berdosa dan usaha manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari maut dan hukuman kekal. Maka misi keselamatan dan pertobatan tidak dapat dipisahkan bagi orang percaya. Sobat WB, dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus hari ini, marilah kita refleksi diri kita. Apakah kita masih menjadi orang Kristen yang hanya puas dengan berkat keselamatan bagi diri sendiri? Apakah kita menjadi orang Kristen yang rindu bahwa keselamatan ini juga sampai kepada segala bangsa? Sobat WB, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Tuhan menghendaki hidup kekristenan kita terus bertumbuh serupa Kristus, hingga kelak Dia datang kembali menjumpai kita, tetap dalam keadaan setia mengerjakan misinya. Sobat WB, apapun status kita, pastikan hidup kita memberitakan bahwa keselamatan, pertobatan, dan pengampunan hanya dalam Kristus kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang sudah kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di tengah kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, kami boleh diingatkan bahwa kami sudah diberikan amanat penting Tuhan untuk memberitakan tentang keselamatan, pertobatan, dan juga pengampunan yang hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Tidak hanya bagi diri kami, tetapi bagi orang sekitar, bahkan kepada orang-orang di segala bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bila kami boleh memulai segala hal ini Tuhan kepada orang-orang terdekat kami yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan misi keselamatan dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sobat WB, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus.